Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran tentang hukum dan HAM tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Suryati SHMH, dan disusun oleh saya sendiri Rini Anggraini dan teman saya Sarmina Ningsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tulisan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum itu sendiri bersifat mengatur dan memaksa. Ciri-ciri hukum ada 5. Pertama, mengatur tingkah laku masyarakat. 2. Dibuat oleh badan resmi. 3. Peraturan bersifat memaksa, sanksi bersifat tegas. Dan yang kelima, memiliki unsur perlindungan dan melindungi. Tujuan hukum itu sendiri ada 7. Yang pertama, melindungi hak asasi manusia. 2. Menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. 3. Menjaga rasa keadilan bagi seluruh rakyat tanpa mengenal kasta. 4. Menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. 5. Menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri. 6. Menyelenggarakan keadilan, ketertiban, dan kebenaran. 7. Mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis-jenis hukum di Indonesia ada 3. Pertama, hukum pidana. Hukum kedua, hukum acara. Yang ketiga, hukum perdata. Yang pertama, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, namun dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Yang kedua, hukum acara. Hukum acara adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata maupun tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Yang ketiga, hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Sanksi hukum di Indonesia ada 5. Pertama, hukum mati. Kedua, hukum pidana. Yang ketiga, hukum penjara. Yang keempat, hukum kurungan. Dan yang kelima adalah denda. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama, yaitu sistem hukum kontinental dan hukum agama atau syariah. Bentuk hukum di Indonesia ada 2. Pertama, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Yang kedua, hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan dalam bentuk perundang-undangan seperti hukum adat. Jenis hukum yang diatur di Indonesia adalah: pertama, hukum perdata di Indonesia, hukum pidana di Indonesia, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum acara perdata di Indonesia, hukum antar tata hukum, dan hukum adat di Indonesia. Kemudian penjelasan tentang HAM akan dijelaskan oleh rekan saya Sarmina Ningsi. Terima kasih kepada Rini Anggraini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia menurut Kojara Porba Pranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, tidak dapat dipisahkan dari hakikat sehingga bersifat suci. Sejarah hak asasi manusia dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan hak asasi muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Perjuangan hak asasi manusia mulai terdapat dalam suatu gerakan, dokumen, dan teori yang dikemukakan oleh pemikiran. Gerakan hak asasi yang bertujuan memperjuangkan hak asasi manusia adalah: 1. Gerakan Renaissance, 2. Gerakan Reformasi, 3. Revolusi Amerika, 4. Revolusi Prancis. Teori hak asasi manusia. Selain gerakan hak asasi, ada beberapa teori dari para ahli yang mendukung perkembangan hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia adalah sebagai berikut.
1. Teori perjanjian masyarakat. 2. Teori trias politika. 3. Teori kedaulatan rakyat. 4. Teori negara hukum. Dokumen hak asasi manusia. Sejarah perjuangan hak asasi manusia dapat dibuktikan dengan adanya beberapa dokumen sebagai berikut. 1. Magna Carta tahun 1215 di Inggris. 2. Bill of Rights tahun 1689 di Inggris. Bill of Rights tahun 1789 di Amerika Serikat. 4. Konstitusi Perancis tahun 1791. Macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia terdiri atas hak hidup, hak memiliki sesuatu, dan hak kemerdekaan. Macam hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak persamaan hukum, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Jaminan hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Pembukaan UUD 1945 alinea 1 mengandung hak kemerdekaan dan hak kebebasan. 2. Batang tubuh UUD 1945 pasal 27-34 mengandung hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Partisipasi penegakan HAM. Penegakan hak asasi manusia tidak akan berhasil baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Artinya, meskipun bangsa Indonesia telah membentuk lembaga HAM dan peraturan-peraturan, jika tidak ada partisipasi maka penegakan HAM tidak akan terwujud. Dalam dokumen HAM juga dinyatakan bahwa kewajiban individu dan pemerintah untuk tidak melanggar hak seseorang. Negara memiliki tanggung jawab melindungi HAM dan setiap individu memiliki hak agar hak asasinya dijamin. Jika negara gagal melindungi HAM, maka negara akan kehilangan kekuasaannya dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Begitu beratnya penegakan HAM, maka negara dan rakyat memiliki kewajiban untuk menegakkan HAM. Jadi, partisipasi rakyat untuk menegakkan HAM sangat penting. Terima kasih dari Sarmianingsih dan Rini Anggraini.